Ya, gugatan PMH awalnya adalah kan pertama adalah untuk mengetahui sebetulnya. Kan perintah kita jelas dari dulu ingin melakukan tes DNA. Kemudian dijelaskan. Eh, Selamat sore, terima kasih ya buat rekan-rekan media yang telah hadir. Sore hari ini kami dari Law Firm Marcus Nabawan Partners selaku kuasa hukum perdata dari Lisa Mariana ingin mengupdate hasil putusan terhadap nomor 184 garing PDTG 2025 PN Bandung terhadap Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Jadi pada pokok intinya adalah gugatan ini ditolak seluruhnya. Itu saya bacakan ya. Ini nanti saya bisa share juga. Pada halaman 74 putusan itu mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya, dalam konvensi dalam eksepsi menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya, dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat konvensi tergugat rekovensi untuk seluruhnya, dalam rekovensi menolak gugatan penggugat rekovensi tergugat konvensi untuk seluruhnya, dalam konvensi dan rekovensi menghukum penggugat konvensi dan tergugat rekovensi dan penggugat rekovensi dan tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah 283.000. Dalam intervensi dalam pokok perkara menyatakan penggugat intervensi ditolak untuk seluruhnya, menghukum penggugat intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil, yang diputus pada Senin tanggal 1 Desember 2025. Jadi adapun putusan tersebut ditolak, adapun pertimbangan hukumnya seperti ini. Menimbang dalam provisi bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi penggugat pada pokoknya adalah tergugat melakukan tes DNA secara matemi untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak dan memutus dalam putusan selah. Menimbang bahwa tuntutan provisi adalah permohonan tuntutan dari penggugat agar dijatuhkan tindakan sementara atau sifatnya sangat mendesak selama proses persidangan berlangsung, namun bukan menyangkut pokok perkara yang bertujuan semata-mata untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dialami oleh penggugat. Dan pengadilan mengakui bahwa tes DNA dapat diperintahkan oleh pengadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui tes DNA sebagai alat bukti yang sah. Tes DNA tersebut namun tidak diajukan oleh tergugat sebagai alat bukti di persidangan. Ini ada di halaman 62. Jadi dalam ini kesimpulannya, si pihak dari tergugat itu kan mengajukan gugatan balik ke kita, namun dia tidak dapat membuktikan kerugian dialami oleh dia. Nah, makanya di sini hakim menilai bahwa seluruh gugatan yang kami mintakan, baik tergugat juga menggugat balik kami juga, itu semua ditolak, dan juga gugatannya dari penggugat intervensi ditolak dikarenakan mungkin menurut hakim di sini telah menjelas bahwa menimbang bahwa proses persidangan tergugat telah melakukan tes DNA mandiri dan hasil tes DNA tersebut tidak diajukan sebagai alat bukti di persidangan. Ya, jadi sama-sama mungkin dianggap majelis hakim dalam gugatan ini secara formil gugatan ini memenuhi syarat, namun secara kerugian materialnya seluruh pihaknya tidak dapat membuktikan. Jadi kalau dari kami, finalisasi dari kuasa hukum perdata bahwa gugatan ini sudah selesai, dan juga seperti kita ketahui, mungkin bukan ranah kami menjelaskan karena Lisa Mariana juga dan Bapak Ridwan Kamil sudah melakukan tes DNA ya di Barreskrim Polri. Jadi putusan yang kami bacakan hari ini nanti kami share, dan ada juga di e-court Mahkamah Agung bahwa seluruh gugatan baik dari Lisa Mariana, gugatan balik dari Bapak Ridwan Kamil ke Lisa Mariana, dan gugatan penggugat intervensi juga seluruhnya ditolak. Demikian. Ada pertanyaan? Kalau mungkin alasan utama Lisa Mariana menggugat perdata PMH ini apa sih? Ya, gugatan PMH awalnya adalah kan pertama adalah untuk mengetahui sebetulnya. Kan perintah kita jelas dari dulu ingin melakukan tes DNA. Namun secara paralel kan memang berjalan juga proses pidananya. Namun ternyata lebih dulu pidananya melakukan tes DNA daripada perdatanya. Jadi mungkin pertimbangan majelis hakim adalah bahwa sudah ada tes DNA walaupun tidak diajukan bukti.
Namun kan majelis hakim kan mempunyai penilaian sendiri bahwa di media sudah jelas hasilnya tidak identik. Saya kurang paham atau kurang detail tidak identiknya seperti apa gitu. Respon dari Lisa sendiri perihal gugatannya ditolak seperti apa? Sejauh ini kami sudah report, ya responnya belum ada ya, karena saya nggak tahu dia lagi menghadapi masalah hukum yang lain mungkin ya. Tapi kami selaku kuasa hukum sudah report dan sepertinya dia tidak lagi berpikir mungkin apakah melanjut upaya hukum atau tidak. Tapi tidak butuh kemungkinan banding berarti. Sementara belum ada pembicaraan ke sana. Kalau dari kami dan kuasa yang kami terima adalah sampai di pengadilan negeri aja. Dalam isi gugatan kan ada nominal yang dimasukkan Ya. 16,6 ya kalau. Ya betul. Itu perhitungannya dari mana? Perhitungannya kan memang itu sebenarnya sudah ada di gugatannya. Saya juga agak lupa. Pada prinsipnya saya membacakan garis besarnya aja. Dan nanti bahwa seluruh gugatannya ditolak, baik kita, baik tergugat, baik penggugat intervensi. Jadi kalau ditanya dasar hukumnya itu apa, perhitungannya sudah ada dalam gugatan kami sebelumnya. Itu aja. Bang, tapi mendengar ditolak ini gimana? Karena kan usahanya ini mati-matian kemarin juga Ya kalau dari kami sih bersyukur ya, dalam artian kan segala upaya hukum itu tidak melulu tentang menang dan kalah. Dalam artian bahwa proses perjuangan identitas itu jelas terbukti. Dalam artian semua pihak sudah secara kooperatif melakukan walaupun bukan di ranah perdata. Dalam artian semua pihak sudah melakukan kewajibannya di wilayah hukum yaitu pidana. Jadi kan duluan pidana yang melakukan upaya hukum baru di perdata baru diputus gitu loh. Ya menurut kami itu salah satu upaya hukum yang bagus dan hasil yang bagus. Karena di negara ini berarti segala upaya hukum itu dapat seperti putusan Mahkamah Konstitusi, identitas anak itu dijalankan dengan baik. Itu aja sih. Bang kan ada saat gugatan itu ada gugatan intervensi juga dari pihak Mm-mm. Revalino. Itu untuk intervensi ini seperti apa tuh, Bang? Ditolak kan? Ditolak juga ya? Tolak juga. Jadi tidak ada satupun gugatan yang diterima. Baik pihak Bapak Ridwan Kamil juga tidak dapat membuktikannya. Di sini ada dalilnya juga di sini itu bahwa dianggap pihak karena dia juga menggugat 100 miliar kan. Nah, di sini nih baca. Saya buka di halaman 71. Menimbang bahwa penggugat rekopensi yaitu Bapak Ridwan Kamil tergugat kopensi telah melakukan tes DNA namun hasilnya tidak diajukan sebagai bukti di persidangan. Namun berita-berita di media baik YouTube ataupun berita online berupa bukti T4 sampai bukti T5 sehingga majelis hakim berpendapat penggugat rekopensi atau tergugat kopensi tidak bersungguh-sungguh untuk membuktikan dalil gugatan rekopensinya. Jadi itu pertimbangan majelis hakim. Jadi kalau tidak ada yang diterima satupun tolak. Ya kalau dari kami juga menurut pandangan hukum kami sih memang ini sudah terbaik. Karena apalagi kan sudah ada hasilnya gitu. Bang, kondisi Lisa Mariana sekarang gimana Bang? Setelah udah mendapatkan 2 tersangka di Barreskrim juga, di Polda Jabar juga, kondisi sekarang seperti apa? Kalau kondisinya masih aktif kayaknya di sosmed ya, cuman kalau dari kami sih kurang, karena kami kan hanya perdata ya. Mungkin bisa ditanyakan ke kuasa hukum yang memegang di pidana ya. Tapi kalau sejauh ini dengan kami baik-baik saja. Dan kami juga mereport segala hasil, bahkan setiap proses persidangannya kami tanggung jawabi sampai putusan. Makanya kami undang rekan-rekan media hari ini menyampaikan bahwa perkara yang di Bandung itu sudah selesai. Sudah selesai. Saya nggak tahu ya apakah pihak tergugat nanti banding atau tidak. Tapi kalau dari pembicaraan kami kepada klien kami, sejauh ini kami baru hanya mendapat di pengadilan negeri aja. Berarti yang di Bandung kemarin kan baru si Lisa juga sudah menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka, bahkan kemarin juga dijemput. Yang di mana tuh? Yang di Polda Jabar. Oh, saya tidak tahu ya. Karena tanya kuasa hukum pidananya kayaknya. Oh, kamu beda ranah. Saya beda ranah karena kita tidak mau overlap. Karena kami tidak pegang kuasa, jadi kami nggak berhak mengomentari. Tapi sebagai Lisa, sebagai klien abang mungkin kita merasa terpojok sih Bang, si Lisa Bang dengan statusnya 2 tersangka ini. Kayaknya dia mungkin sudah ada antisipasi hukum dari strategi hukum dari lawyer pidananya ya mungkin ya.
Tapi kalau saya lihat sih Lisa sendiri ya mungkin sudah siap segala konsekuensinya kalau menurut saya. Bahkan saking sudah siapnya dia juga kayak nggak kepikiran soal masalah hukumnya, bahkan dia sempat dugem juga kemarin Oh, iya. masih bekerja di sosial media. Ya mungkin itu hak pribadi ya. Kita juga nggak mau menghakimi profesi dia apa. Mungkin ya itu kegiatan di hari-hari. Tapi kalau dari kami hanya secara objektif bahwa tugas kami selesai dan Pengadilan Negeri Bandung telah bijaksana, majelis hakim juga secara adil normatif memutus seadil-adilnya. Gitu aja sih. Tapi ada kecewaan ya dong Hah? dengan ditolaknya perdata ini dari pihak Lisa. Kalau menurut saya tidak kecewa ya, karena kan kita di publik sudah melihat putusan itu kan hakim itu kan mempunyai kewenangan, makanya kewenangan kehakiman. Mungkin aja hakim berpandangan ya memang sudah ada tes DNA di luar. Jadi mungkin di kesampingan mungkin semua bukti-bukti lain dalam memutus pokok materi perkara ini. Tapi dari awal Lisa